Hari ini kita akan ngobrol sesuatu yang nggak biasa. Kita hari ini nggak ngobrol mengenai trading, tapi hari ini kita ngobrol mengenai investasi. Dan masalahnya, banyak orang yang ketukar-tukar antara investasi dengan trading. Ada yang bilang trading saham itu investasi untuk masa depan. Mungkin iya. Ada yang bilang invest saham itu kalau harga naik dijual. Nggak juga, nggak kayak gitu. Nah, di sini kita akan ngobrol mengenai investasi, dan kita harus lihat bahwa teman-teman bisa lihat bahwa apa sih? Teman-teman bisa lihat bahwa orang terkaya di dunia itu kayanya dari mana sih? Apakah dari investasi atau apa dari trading? Nah, teman-teman coba cari jawaban tersebut. Coba lihat 10 orang terkaya di dunia. Berapa banyak dari mereka yang trading saham? Berapa banyak yang dari mereka yang investasi di saham? Investasi di saham ini bisa jadi bukan investasi beli saham di pasar modal, tapi dia punya company yang sudah listing di capital market dan dia simpan sahamnya, di mana company terus berkembang. Nah, juga teman-teman bisa lihat dari mungkin 10-20 orang terkaya di Indonesia, berapa banyak dari mereka yang trading dan berapa banyak dari mereka yang investing. Nah, di sini teman-teman harus lihat apa sih? Teman-teman harus lihat bahwa kalau kita lihat the richest people in the world atau di Indonesia, pada dasarnya mereka itu kan saham yang mereka miliki bukan yang naik dijual, ya kan? Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka simpan terus, ya kan? Dan mereka support bisnis dari company tersebut biar semakin berkembang. Jadi bukan dengan apa? Bukan dengan fair value sudah tercapai, jual misalnya, atau misalnya target price sudah tercapai, jual. Nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena kalau kayak gitu jadinya itu dunia ekonomi kacau balau. Nah, kalau kita mau bicara trading, maka kita harus punya mindset seperti pemilik bisnis. Dan di sini kita tidak bisa membayangkan bahwa investasi itu adalah hanya untuk jangka waktu 1 bulan, nggak mungkin bisa. Atau investasi itu hanya untuk jangka waktu setengah tahun, nggak bisa. Nah, jadi durasi investasi itu seperti apa, teman-teman? Durasi investasi itu pada dasarnya adalah kita harus punya bayangan bahwa kalau kita punya bisnis yang bagus, bisnisnya terus berkembang, dan bisnis selalu memberikan profit, kenapa harus dijual? Di sana, kenapa harus dijual? Kan target price sudah tercapai, kan harganya sudah naik, misalnya targetnya udah tercapai. Teman-teman, kalau kita bicara bahwa dalam investasi nih ya, dalam investasi, kalau target harga kenaikan sudah tercapai, saya jual. Teman-teman bayangkan karyawan di dalam company tersebut, manajer di dalam company tersebut, direktur dari company tersebut. Coba bayangin gini, kalau target laba bersih perusahaan ini berhasil saya capai, tahun ini naik 30%, saya resign. Mirip nggak analoginya seperti itu? Nah, kita harus hati-hati dengan apa? Kita harus hati-hati bahwa untuk investasi ini bukan juga masalah target harga tercapai saya jual. Kalau kita berpikir target harga tercapai kita jual, maka kita bukan investasi namanya. Kita itu adalah trading. Tapi tradingnya itu jangka panjang. Jangka panjang dalam waktu berapa lama? Dari 6 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Dan akhirnya kembali lagi kita menjadi trader yang kita sebut sebagai position trader atau trend follower, seperti itu, yang bisa simpan saham selama harganya naik. Tapi nanti saya nggak ada rencana untuk simpan ini saham lama-lama, pokoknya udah sampai level tertentu dia udah nggak bisa naik, saya jual. Di sana dijual, nggak ada komitmen di mana kita pokoknya saya akan terus simpan saham perusahaan tersebut sepanjang dia masih tumbuh. Nggak ada mikir kayak gitu. Jadi bukan bisnisnya tumbuh saya masih simpan perusahaannya, bukan. Tapi selama harganya naik saya masih simpan sahamnya. Nah, itu bukan investor, tapi itu adalah position trader atau trend follower. Nah, jadi teman-teman, yang teman-teman harus ingat di sini apa sih? Kalau kita mau bicara investasi, hari ini kita ngobrol mengenai investasi. Dan rasanya kalau kita bicara investasi nggak banyak orang yang tertarik. Kenapa? Saya mau untung cepat.
Saya mau hitung cepat. Gimana caranya saya beli hari ini, besok pagi saya bisa jual. Gimana caranya saya beli besok pagi, besok sore saya bisa jual. Gimana caranya saya gulung terus, saya trading dalam jumlah dan frekuensi yang sering, sehingga saya bisa menggulung keuntungan saya. Kebanyakan orang seperti itu. Tapi masalahnya apa? Tidak semua orang bisa. Teman-teman harus lihat di sana. Tidak semua orang bisa. Kenapa? Kalau teman-teman adalah pemilik bisnis yang sibuk, mana bisa trading tiap hari, tiap menit melihat layar? Nggak bisa. Teman-teman adalah profesional di sebuah perusahaan, memegang posisi penting, mana bisa mantau market setiap hari dan lain sebagainya? Nggak bisa. Kenapa? Teman-teman jadi manajer di sebuah company, menjadi direktur sebuah company, yang ngurus perintilan kerjaan sehari-hari kan anak buah. Nah, ini disuruh trading setiap hari, ya nggak mungkin bisa. Di situ nggak mungkin bisa. Nah, disinilah ada opsi yang namanya investasi, yang kadang semua orang itu lupa. Orang lupa karena apa? Karena orang tergiur dengan, wah, top gainer hari ini ada yang naik 25%. Wow, coba kalau saya bisa beli ya, sehari dapat 25%. Besoknya lagi, top gainer hari ini saham yang sama. Yang kemarin top gainer 25%, hari ini top gainer 25%. Waduh, enak banget ya kalau hidupnya bisa kayak gitu ya. Saya bisa cepat-cepat resign nih. Hati-hati teman-teman. Hati-hati dengan berpikir seperti itu. Karena apa? Karena kalau teman-teman trading sampingan, teman-teman punya backup yang jelas. Kerjaan teman-teman, bisnis teman-teman, usaha teman-teman, ada pegangannya. Tradingnya rugi, amit-amit, pegangannya masih datang, income kita masih mengalir. Tapi ketika kita sudah merasa, oke, saya mau resign, saya mau mengakhiri segala kejenuhan saya dalam bekerja, di trading lebih jenuh lagi. Di sana. Apalagi kalau yang high frequency trader seperti itu. Jadi nggak semua orang bisa. Saya nggak bilang bahwa itu nggak bagus ya. Nggak semua orang bisa, teman-teman. Kenapa nggak semua orang bisa? Teman-teman bayangin deh gini deh. Berapa banyak sih orang yang bisa main piano? Oh, kita bisa ngomong semua bisa kok kalau kamu giat belajar. Faktanya apa? Nggak bisa. Nggak semua orang bisa. Gitu loh. Banyak faktor di sana. Misalnya orang bilang apa? Semua orang bisa kok jadi accountant, jadi auditor, misalnya. Jadi auditor, ngurus investment banking dan lain sebagainya. Bisa kok. Iya, semua orang bisa kalau semuanya belajar, kalau semuanya tekun. Tapi apa faktanya semua orang kerjanya di bidangnya sama? Enggak, bervariasi. Nah, di pasar modal juga demikian, teman-teman. Di pasar modal walaupun banyak sekali metode, nggak semua orang bisa. Jadi kita ngomong realistis, teman-teman ya. Kita ngobrol realistis aja. Jadi saya di Galeri Saham, kita bukan motivator. Bukan motivator bahwa kamu pasti bisa selama kamu berusaha, tekun, dan lain sebagainya. No, kenapa? Setiap orang profilnya beda-beda. Oke? Dan kalau saya memaksakan bahwa kamu pasti bisa, lu resign, lu ikut gua, lu pasti sukses. Wah, hati-hati teman-teman. Kenapa? Ketika kita ngomong kayak gitu, kita harus ingat, ekor dia ada berapa? Apakah dia single? Apakah dia belum married? Apakah dia jomblo? Apakah dia baru menikah? Punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3? Kita main bilang aja bahwa ini the best method yang kamu harus pelajari. Gak mungkin, man. Gitu loh. Gak mungkin. Nah, di sini kita belajar mengenai investing, teman-teman. Karena apa? Mungkin teman-teman merasa IG Live ini agak kontradiktif. Kok selama ini Galeri Saham nganalisa technical, tapi kok kali ini ngomong investing, ini ngapain nih? Gitu kan. Pada dasarnya kami pun, saya pribadi, tim kami di Galeri Saham punya portfolio investing juga. Kenapa? Menyisikan keuntungan dari trading, trend following, untuk diinvestasikan jangka panjang. Karena kita harus sadar bahwa kita kayak gini nggak mungkin bisa seterusnya. Ada faktor usia. Teman-teman lihat deh, teman-teman berkarir, teman-teman berbisnis. Hasil dari bisnis apa? Mungkin sebagian digulung dalam bisnisnya, ya kan? Kayak trading, saham sama. Tapi sebagian lagi teman-teman investasikan di mana? Teman-teman investasikan di properti lah, di rumah, di tanah, misalnya, ya kan? Di apartemen, di ruko, di jam tangan,
di tas mewah. Saya nggak menyalahkan itu, kenapa? Selama harganya bisa bertahan. Biar apa? Biar ada diversifikasi. Kalau kita selalu menggulungkan uang kita ke dalam aktivitas yang high frekuensi, teman-teman kita harus tahu bahwa harus ada namanya risk management juga dan asset allocation. Dan disinilah kita hari ini kita ngobrol mengenai investasi di sana. Satu hal yang menarik bagi saya pribadi mengenai investasi adalah semua orang bisa rame-rame untung. Poinnya di sana, teman-teman. Semua orang bisa rame-rame untung. Beda dengan apa? Beda dengan buka bisnis. Oke? Dengan buka bisnis. Oh, saya mau buka bisnis apa? Restoran atau kopi yang masih trending kan kopi ya. Semua orang pasti entah pagi, entah siang, entah sore itu minum kopi kan gitu kan. Saya mau buka coffee shop. Oke, saya harus mulai dari mana ya? Udah deh, saya nggak mau pusing. Saya mau cara gampang. Saya beli franchise aja. Oh, itu ada satu merek franchise yang terkenal. Oke, kopinya enak, makanannya enak, brandnya bagus, ya kan? Nah, ada 100 orang yang pengen buka coffee shop. Nah, ketika buka coffee shop, 100 orang ini datang ke tempat, ke brand tersebut. Saya mau ambil franchise kamu dong. Oke, boleh, 100 juta misalnya. Tempat kamu tentukan, kita akan bantu lihat mana yang bagus. Misalnya seperti itu. Oke? That's business, maksudnya positif kan, dibantu dan lain sebagainya. Cuma sekarang pertanyaannya, apakah itu menjamin suksesnya sama 100 orang tersebut? Sama nggak? Pasti sama nggak? Brandnya sama, kopinya sama, biji kopinya sama, makanannya sama, luas tempatnya juga sama misalnya. Luas tempatnya sama. Menjamin nggak? Enggak. Kenapa? Beda lokasi, beda nasib. Ya nggak? Beda lokasi, beda nasib. Sama-sama di Jakarta Pusat, beda lokasi, beda nasib. Sama-sama di Jakarta, DKI Jakarta, beda lokasi, beda nasib. Kan gitu. Sama-sama di Indonesia, Pulau Jawa, beda lokasi, beda nasib. Kan di sana. Brandnya sama kok, franchise-nya sama. Nah, tapi bedanya apa teman-teman dengan kalau teman-teman investasi di saham? Kita belum masuk ke sahamnya company seperti apa. Kita bicara konsep dulu nih. Kita bicara konsep. Oke? Kita bicara konsep di sini adalah kalau teman-teman punya saham, 100 orang tersebut punya saham yang sama. Company-nya terus berkembang. Nggak cuma setahun doang, nggak cuma 2 tahun doang, nggak cuma bulan ini untung, bulan depan rugi. Kinerja bisnisnya ya, kuartal 1 untung, kuartal 2 rugi. Bukan kayak gitu, tapi dia progresif, itu benar-benar tiap kuartal untung, tiap tahun untung, terus naik terus, labanya, harga saham juga naik. Semua orang tersebut, kalau besok pagi, hari Kamis pagi, jam 9 pagi, beli saham tersebut di harga yang sama, oke, dan disimpan dalam waktu 10 tahun, di mana bisnisnya tumbuh, harga sahamnya tumbuh. 10 tahun punya saham tersebut, untungnya sama-sama nggak? Sama-sama. Saham nggak melihat, oh kamu lulusan S1 doang, kamu saya kasih untung dikit. Oh kamu sudah pensiunan, kamu saya kasih untung lebih gede karena kamu udah pensiun. Oh kamu misalnya ibu rumah tangga, saya kasih untung segini aja deh. Nggak bisa. Adil. Stock market itu bisnis paling adil bagi saya. Paling adil teman-teman. Paling adil. Nah, jadi itulah esensi dari investasi. Teman-teman nanti bisa cek. Teman-teman bisa cek di YouTube channel Galeri Saham. Kita ada 2 video mengenai investasi. Yang pertama adalah investasi saham versus properti. Judulnya adalah saham versus properti. Tapi teman-teman lihat coba lebih dalam. Yang ingin saya sampaikan adalah apa? Dari hasil investasi jangka panjang, itu biaya hidup bulanan itu ketutup banget. Ketutup banget asal kita maraton. Kita jalanin terus-menerus di sana. Nanti coba cek di YouTube channel Galeri Saham mengenai investasi saham versus properti di sana. Judulnya mungkin nggak menarik, tapi teman-teman harus cek isinya di sana. Itu video pertama. Video kedua adalah cara membeli saham untuk investasi. Nah, di IG Live ini saya akan rangkum. Jadi bagaimana kita memulai investasi. Teman-teman harus ingat ya. Teman-teman harus ingat. Kita bicara nggak semua saham itu layak invest. Teman-teman harus ingat, seingat-ingatnya bahwa
Kalau saya mau invest saham, bukan berarti saya beli asal-asalan sahamnya. Nggak bisa. Itu sama kayak teman-teman mau bisnis. Saya capek jadi karyawan, saya mau buka usaha. Usaha apa? Apapun deh saya jalanin usahanya, yang ada bangkrut. Berapa banyak orang yang buka bisnis bangkrut? Banyak di sana. Banyak juga. Uang pensiun pakai bisnis bangkrut. Banyak juga di sana. Nah, jadi nggak semua bisnis itu bisa kita beli sahamnya kayak di pasar modal ini. Tapi kalau dijalani dengan benar, semua orang bisa untung rame-rame. Bisa untung rame-rame. Gitu loh teman-teman. Nah, jadi ini kita mau bahas adalah, yang saya mau bahas adalah, jadi kalau mau invest saham, apa yang harus saya persiapkan? Apa yang harus saya persiapkan? Pertama adalah teman-teman harus cari company-nya dulu, yang mana. Sama seperti teman-teman mau bikin usaha. Saya mau bikin usaha apa? Bisnis apa? Oh, saya mau bikin usaha coffee shop. Kenapa? Lagi ngetrend. Lah, lihat dong. Kalau buka di sana, itu kanan kiri udah banyak coffee shop. Ya nggak apa-apa. Selama ada tekad, kita pasti ada hasil. Nggak bisa di sana. Nggak bisa. Kenapa? Ya lihat aja tuh, itu ruko ada 10 ruko. Parkirannya 1 ruko 2 parkiran, dan semuanya isinya kafe. Gimana cara orang parkirnya? Ya kan? Gimana cara orang parkir? Nggak apa-apa, bisa pakai GoFood misalnya. GoFood. Kamu mereknya apa sampai orang bisa pilih di GoFood? Kan kayak gitu kan. Nah, saham juga sama. Teman-teman harus pikirin. Saya mau beli company seperti apa? Company apa yang bisnis modelnya itu masih tetap jalan sampai 5 tahun lagi, sampai 10 tahun lagi. Teman-teman bayangin dulu di sana. Apa di sana? Jangan sampai kita invest di company yang bisnis modelnya adalah produknya udah mulai dilarang di sana sini, gitu. Ya produknya udah nggak bisa ekspor. Kalau ekspor tuh susah, misalnya. Ya produksinya terhambat karena bahan bakunya impor semua. Dolar naik mulu, dolar tetap tinggi, susah. Misalnya gitu. Atau misalnya, company yang dia bikin produk bagus-bagus dipalsuin sama orang gampang. Daripada beli harga 1 juta di Tokopedia, ada jual 200.000. Gitu. Itu bisnis model yang gak menarik, teman-teman. Bisnis model yang menarik. Bisnis model yang menarik adalah bisnis model yang 5 tahun, 10 tahun lagi company tersebut produknya selalu dipakai orang, dicari orang, dibutuhkan orang, tidak berkesudahan. Nggak berkesudahan, gitu loh. Jadi mau orang bilang era digital segala macam, tapi ini company dibutuhkan, gitu loh. Nggak tergantikan dengan digitalan. Misalnya, contohnya seperti itu. Oke. Lalu yang kedua, bisnisnya tersebut, maksudnya masih dari yang fase pertama ya, mengenai company ini ya. Tingkat kompetisinya bisa termanage dengan baik oleh company tersebut di sana. Nggak ada tuh istilahnya ada kompetitor yang bisa tumbuh sebesar dia, gitu. Bahkan kalau ada kompetitor pun ujung-ujungnya minta tolong dia, misalnya. Nah, itu contoh company yang bisnis modelnya layak untuk kita pertimbang untuk investasi. Setelah itu baru kita lihat laporan keuangannya bener nggak nih bagus nih, gitu loh. Bener nggak nih bagus, bener nggak laba, profit, bener nggak tumbuh labanya, gitu. Teman-teman lihat misalnya contoh nih ya, contohnya kayak teman-teman lihat Starbucks deh. Starbucks di setiap mall ada, bahkan di satu mall ada 2 Starbucks, ada 3 Starbucks outlet yang banyak banget gitu ya. Itu milik MAPI, MAPB, Mitra Adi Perkasa Boga. Oke. Nah, tapi teman-teman coba lihat, apa iya bisnisnya itu semenarik yang kita lihat, kita bayangkan, misal dari ROE-nya, ROA-nya, lalu dari net profit margin-nya dan lain sebagainya. Seperti apa? Karena teman-teman harus ingat ya, ada bisnis yang produknya bagus tapi untungnya kagak, gitu loh. Company nggak untung. Bisa jadi memang nggak untung, bisa jadi untungnya dilarikan, gitu loh. Untungnya dilarikan. Nah, untuk bicara untung dilarikan, maka pastikan kalau teman-teman invest, carilah company yang selalu bagi dividen. Karena kalau dia bagi dividen,
kita punya satu lot pun kita dikasih dividen yang dividen per sahamnya sama seperti pemilik yang punya 90% kepemilikan di perusahaan tersebut. Kebayang nggak? Di situ. Jadi company yang rutin bagi dividen adalah company yang mau bagi hasil. Ingat teman-teman, di bisnis, teman-teman diajak kongsian bisnis sama teman-teman kita, misalnya gitu ya. Yuk bisnis, ayo bisnis, udah store uang, misalnya satu orang 100 juta, 100 juta, 100 juta, misalnya gitu, 5 orang. Udah setahun 2 tahun jalan, gimana hasilnya? Iya nih masih rugi. Gua nggak bisa masuk dalam operasional, tapi kayaknya rame-rame aja nih bisnis ini, kenapa nggak ada bagi hasil mulu? Kayak gitu. Udah 3 tahun jalan, nggak ada bagi hasil. Iya nih masih rugi nih, ada pengeluaran lain-lain, bla 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 segala macam. Lah, ngapain berbisnis kalau gitu? Ngapain berbisnis? Stock investment juga sama. Nah, yang teman-teman harus ingat adalah kata Warren Buffett. Ini kata orang terhebat, investor terhebat di dunia loh ya, bahwa kalau kamu sudah dapetin a very good company, holding periodnya berapa lama? Lifetime. Ingat, the holding period is a lifetime. Teman-teman, coba bayangkan, lifetime, gak dijual-jual. Dia untung dari mana dong? Dia untung dari mana? Tambahkan satu hal lagi, kata Warren Buffett juga, bahwa apa? Bahwa kalau kamu udah dapat company yang sangat bagus, gitu ya. Kalau saya udah dapat company yang sangat bagus, saya nggak masalah stock market tutup dalam 10 tahun. Pernah nggak baca itu? Pasti pernah, pasti sering. Tapi itu maksudnya bukan harganya pasti naik, gitu. Teman-teman bayangin, stock market tutup dalam 10 tahun, artinya kan harga saham tersebut nggak bisa dijual, ya kan? Nggak bisa dijual sama sekali. Tapi kok dia baik-baik aja, kan investor. Loh, kok stock market tutup, nggak bisa jual saham, kok dia masih senang-senang aja? Tahu nggak kenapa? Dividen. Teman-teman lihat, semua saham-saham company-company yang dibeli oleh Warren Buffett melalui Berkshire Hathaway, semuanya itu bagi dividen. Berkshire nggak pernah bagi dividen, tapi company yang dia invest bagi dividen. Apple bagi, Coca-Cola bagi, apalagi BYD bagi, gitu loh. Semua bagi dividen, dan itu yang teman-teman harus pahami. Nah, jadi ketika kita bisa melakukan investasi jangka panjang di company yang 5 tahun, 10 tahun lagi bisnisnya masih bagus, produknya masih dicari orang, dibutuhkan orang nggak bisa lepas dari produknya, itu, dan di manage dengan baik. Salah satu company di manage dengan baik adalah selalu membagi dividen, in my opinion. Kenapa? Mereka mau bagi hasil ke kita yang kecil ini, gitu loh. Mereka mau bagi hasil ke kita yang kecil ini. Mereka nggak bagi hasil ke teman-temannya yang sesama pemegang saham besar doang. Udah sini kita bagi, yang itu nggak usah dibagi lah, itu cuma satu lot, ngapain dibagi, gitu. Itu Rio cuma punya sekian, ngapain sih dibagi? Enggak. Kalau mereka bagi dividen, mereka fair, gitu. Oke? Bisnis model 5 tahun, 10 tahun masih valid. Kenapa? Kita mau invest itu kan jangka panjang. Nah, ketika invest jangka panjang, yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan adalah cash flow. Karena dari cash flow itulah kita punya passive income yang nanti bisa jadi dari cash flow itu gua nggak harus kerja lagi, gua nggak harus capek-capek buka toko lagi, gua nggak harus macet-macetan di jalan lagi, gua nggak harus dimarahin sana sini dalam kerjaan. Kenapa? Karena you have second source of income dari dividen. Oke? Nah, itu yang pertama. Jadi company seperti apa? Nanti teman-teman kita bisa bahas ya di sini ya. Company seperti apa? Company apa misalnya? Nanti teman-teman silakan kita bahas di kolom komen. Oke? Setelah itu, setelah ketemu company-nya, makanya teman-teman harus ingat apa sih? Investment itu yang menjadi fokus itu adalah passive income dari dividen. Oke? Jadi, ketika teman-teman beli sebuah saham untuk investasi, teman-teman wajib tahu berapa dividen yield-nya. Kenapa?
itu nggak beda dengan teman-teman beli apartemen. Oh, saya mau beli apartemen, katanya bagus di sana. Berapa sih rentalnya setahun? Oh, rentalnya itu apartemennya harga 1M nih misalnya. Apartemen 1M, rentalnya setahun 50 juta pak. Oh, 50 juta bagi 1M. Oh, 5% ya. Oh, 5% lebih menarik dari tabungan ya. Lebih menarik dari deposito ya. Deposito 4%. Dan apartemen katanya harganya bisa naik ya. Iya, gitu loh. Ya udah deh, kayaknya menarik deh, beli di sana. Walaupun belum tentu bisa dijual. Walaupun kalau kepepet butuh duit, itu harus banting harga, sama aja kayak jual rugi kan di sana. Oke? Dan itu pun kalau terisi. Kalau ada yang nyewa dan yang nyewa itu nggak pindah-pindah, atau kalau satu pindah datang baru kurang dari 1 bulan, poinnya di sana. Nah, itu aja kita ngitung. Nah, di saham juga sama teman-teman. Teman-teman lihat. Itu tips pertama ya. Company-nya seperti itu. Tips kedua adalah kita harus hitung passive income rate kita berapa, dividend yield kita berapa di sana. Karena apa? Karena itu mempengaruhi cost of fund, dana. Jadi bayangkan gini, teman-teman cairin deposito untuk investasi di saham yang dividen yieldnya cuma 1%, nggak masuk. Return udah enak-enak 4% per tahun, tapi kita masuk ke investasi di saham yang harganya bisa fluktuatif, tapi bisnisnya bagus nih, arti long run masih tetap bisa naik gitu ya. Tapi kasih dividen cuma 1%, nggak masuk hitungannya. Gitu. Teman-teman lihat, oh oke, ini dengan harga sekarang, misalnya ya, dengan harga sekarang, dividen yield dia ini 5% misalnya. Wow, 5%. Oke, kita lihat labanya gimana, bisnisnya gimana. Wah, ini bisnis, saya nggak ngerti kalau sampai orang berhenti beli produk dari company ini. Ini company ini selalu dibutuhkan, produk yang orang selalu suka, misalnya seperti itu. Dan sampai di era-era digitalan pun orang nggak akan bisa menggantikan produk gitu loh. Nggak akan mungkin, oh saya lapar, klik aplikasi langsung kenyang misalnya. Saya lapar, klik aplikasi langsung bersih, mandi, gosok gigi, nggak perlu tiba-tiba gigi saya bersih aja, misalnya gitu loh. Nggak mungkin ya kan. Kalau udah gitu, ya ini nggak terdisrupt nih misalnya, nggak terdisrupt, apalagi dia produsen misalnya. Beda kalau pedagangnya ya, beda kalau emiten adalah dagang barang, itu repot. Tapi kalau produsen lebih terbayangkan. Oke? Nah, jadi teman-teman lihat, oh ini bisnisnya bagus banget, dividen yieldnya 5%, saya cairin deposito masuk sini, at least harga sahamnya nggak naik pun saya dapat return lebih bagus dari deposito. Deposito dipotong pajak 20%. Ya kan? Dividen di peraturan Omnibus Law baru ini adalah dividen kalau dividen itu diinvestasikan kembali ke pasar modal, salah satunya ya. Itu kan bebas dari pajak. Wah, lumayan banget. Deposito 4%, potong 20%, potong 0,8%, jadi 3,2%. Ini 5%. Boleh deh, saya cariin deposito, invest di saham tersebut. Gitu teman-teman. Oke? Nah, atau misalnya teman-teman harusnya nawar. Kenapa? Ini company bagus, harganya lagi turun, dividen yield yang 4%. Tapi saya kalau cairin deposito untuk invest saham ini, saya masih ada resiko. Kenapa resikonya? Harganya masih bisa turun, deposito nggak bisa turun. Ya udah, kalau gitu artinya saya harus tunggu sampai harganya turun sehingga dividen yield jadi 5%. Misalnya seperti itu. Nah, itulah nawar-menawar. Teman-teman kalau beli rumah kan juga nawar. Ya kan? Beli rumah juga nawar, beli apartemen nawar, beli mobil juga nawar. Ya kan? Hanya beli Rolex Hermes aja nggak nawar kadang kayak gitu. Ya kan? Nah, jadi kita harus lihat cost of fund saya berapa gitu. Oh, saya punya apartemen disewa setahun, misalnya apartemen 1M, setahun dapat 40 juta net, tapi belum biaya renovasi dan lain-lain. Ini ada saham, dividennya 6%. Nah, teman-teman tinggal hitung, worth it nggak saya jual apartemen saya untuk investasi saham tersebut? Nah, itu poinnya kayak gitu teman-teman. Itu poinnya seperti itu. Jadi yang pertama adalah lihat company seperti apa, masa depannya menjanjikan atau enggak. Yang kedua adalah hitung cost of fund kita dan dividend yieldnya berapa banyak. Oke, itu nomor 2. Tips pertama itu. Step kedua adalah yang tadi, menghitung cost of fund dan dividend yield. Yang ketiga, ini yang terakhir nih, yang terakhir.
adalah cara beli. Cara belinya, gitu teman-teman. Cara beli saham buat invest berbeda dengan cara beli saham buat trading. Kalau trading sekali gebuk, beres. Harga naik, jual. Tapi kalau invest, sekali beli banyak, hati-hati, tunggu dulu. Teman-teman harus ngerti technical lab seperti apa. Untuk apa? Untuk tahu trennya aja. Trennya. Jadi misalnya, teman-teman sudah menetapkan nih satu hal. Oke, saya dengan harga sekarang, ini harga di sini nih, udah turun sampai sini. Oke, udah turun di sini, dividend yield-nya udah 4%. Dan itu udah masuk kriteria saya nih, 4%. Nah, saya mau beli seberapa banyak? Mau semua uang saya belikan, habis jual apartemen langsung beli itu saham semuanya, habis cari deposito langsung beli itu saham itu semuanya? Jangan. 4% teman-teman beli. Oke, tapi karena trennya masih turun, teman-teman harus cicil beli, dollar cost averaging. Poinnya di sana. Karena kalau kita langsung beli pakai semua uang kita, kalau total harga turun masih 20% lagi, kan sayang. Padahal kita bisa dapetin di harga 20% yang membuat dividen yield-nya itu bukan 4% lagi, tapi 4,5% misalnya. Nah, tapi kalau kita nggak beli, kan belum tentu pasti turun juga. Nah, jadi kalau teman-teman sudah match antara dividen yield yang teman-teman inginkan terhadap cost of fund, teman-teman harus langsung beli. Tapi dicicil. Cicil berapa lama? Nah, teman-teman cek dana teman-teman berapa. Budget bulanannya berapa. Oh, saya setiap bulan saya bisa nyicil beli sekian. Gitu. Jadi investment itu nggak guna kalau hanya beli sekali, apalagi uang kecil doang. Kenapa? Mau naik 200% pun itu uang kecil. Gitu teman-teman. Uang kecil. Jadi gini, teman-teman gaji 10 juta. Lalu teman-teman invest di saham 2 juta bulanan ya. Wah, 2 juta saya beli. Tapi abis itu nggak beli-beli lagi nih. Nggak beli-beli lagi. 2 juta tau-taunya dalam 5 tahun udah jadi naik 5 kali lipat jadi 10 juta. Wow, gila, porto gue naik 500%. Wow, keren banget. 2 juta jadi 10 juta, 5 tahun lagi bisa beli apa? Motor bebek pun udah nggak dapet. Gitu loh. Jadi harus nyicil. Investing harus nyicil. Kecuali lagi krisis kayak kemarin pandemi bulan Maret 2020, lagi drop gila-gilaan. Kebetulan misalnya deposito ada, cair, beli. Atau kebetulan rumah terjual, sebagian dibelikan saham, beli. Jadi kalau lagi market crash, beli sekaligus masih masuk akal. Tapi kalau market lagi stabil, lagi normal kayak sekarang, saya bisa bilang market tuh normal. Dalam arti apa? Nggak naik-naik amat, nggak turun-turun gimana-gimana amat gitu ya. Itu teman-teman sekali beli hantem banyak, itu nggak bijaksana. Teman-teman harus nyicil. Jadi poinnya di sana. Jadi pertama cari company yang bagus, oke, yang menjanjikan, yang bisnisnya bisa tumbuh dan berkembang. Yang kedua adalah apa tadi kedua ya? Kok jadi lupa ya? Hitung cost of fund teman-teman. Hitung cost of fund teman-teman. Dan berapa yield yang teman-teman inginkan. Dan yang ketiga adalah cara beli, cicil. Harus cicil. Dan bayangkan investasi itu nyicil seperti teman-teman nyicil rumah, nyicil mobil, nyicil motor, nyicil jam tangan, nyicil Tokopedia, nyicil beli handphone, tiap bulan bayar. Invest saham juga sama. Target nih teman-teman, target kalau mau investasi teman-teman harus setara minimal seharga rumah. Nanti teman-teman lihat, mendingan gue punya rumah disewain atau mendingan punya saham dapat dividen. Coba lihat. Nah, itu bisa dicek di video YouTube kami, di channel YouTube Galeri Saham, investasi saham versus properti. Silakan dicek. Oke. Nah, yang terakhir teman-teman, saya rasa teman-teman di sini semuanya kebanyakan adalah trader, beli saham naik dijual sampai target tertentu dijual dan lain sebagainya. Oke. Nah, untuk investasi bisa berhasil, satu hal, teman-teman harus memisahkan portfolio trading dengan portfolio investing. Wajib. Karena nanti kalau digabung, yang tadinya mau invest jadinya dijual. Yang tadinya mau trading jadi diinvest. Nyangkut. Gitu. Dan akhirnya kita nggak bisa ngelihat return optimal kita dari investasi kita.
Jadi teman-teman harus punya 2 rekening saham. Rekening portofolio sekarang buat trading. Oke, jalankan. Portfolio yang baru teman-teman harus buka rekening saham baru buat apa? Buat investing di sana. Nanti teman-teman bisa lihat udah setahun trading dan investing, udah 2 tahun trading dan investing, mana yang lebih bagus hasilnya. Yang penting apa? Investingnya pakai cara tadi yang saya sampaikan di sana. Kayak gitu ya. Nah, ngomong-ngomong mengenai portfolio untuk investasi, rekening saham investasi, kita lagi ada kerjasama nih. Nanti teman-teman cek di IG apa ya? IG story, saya suka lupa tuh. IG story kita, Galeri Saham. Kita ada kerjasama dengan Trima Mobile. Jadi aplikasi online trading dari Trimegah Sekuritas, which is adalah grup dari Northstar Group. Nah, teman-teman kalau membuka rekening saham di Trima Mobile melalui link yang sudah kita share di IG story kita, teman-teman akan dapat banyak benefit. Salah satunya adalah mengenai training untuk mengikuti systematic trading management untuk trading teman-teman, dan teman-teman juga akan mendapatkan investment list saham-saham yang layak investasi jangka panjang yang sudah kami istilah itu watchlist kami pribadi yang kita akan share dalam bentuk investment list di dalam GS Pro. Nanti teman-teman juga bisa dapatkan. Nanti cek aja di link di story kita mengenai kolaborasi antara Galeri Saham dengan Trimegah Sekuritas. Nanti kalau teman-teman buka rekening melalui link yang kami berikan, teman-teman bisa mendapatkan benefit dari belajar systematic trading management untuk portfolio trading teman-teman, dan untuk rekening saham baru untuk investasi, teman-teman akan ada panduan dari investment list. Dan kita rencana juga akan bikin webinar juga untuk mengenai memilih saham yang layak investasi seperti apa. Nanti kita akan ada kelasnya juga nanti ke depannya. Oke, kita coba lihat ya. Saya coba lihat ada pertanyaan di sini, kolom pertanyaan. Mana dia? Oke. Right issue BBRI. Well, gini teman-teman. Teman-teman harus ingat, right issue itu adalah hajatannya pemodal mayoritas, pemegang saham mayoritas. Kenapa? Kalau mereka nggak ikut right issue, suara mereka terdilusi. Yang tadinya punya 60% tinggal 49%, dan akhirnya mereka tidak lagi menjadi pengendali di perusahaan tersebut. Kehilangan suara. Dan bisnisnya bisa tiba-tiba berubah karena investor baru yang masuk. Maka right issue itu wajib ditebus untuk founder. Tapi kita sebagai apa? Kita sebagai trader atau kita sebagai investor, teman-teman lihat dulu. Teman-teman benar-benar punya BRI untuk investasi atau enggak? Kalau iya, why not untuk ditebus? Kenapa? Di harga 3.400 lumayan dong. Harga sekarang 37 kan gitu kan. Tapi kalau teman-teman adalah trader, udah nggak usah capek-capek ikutan right issue. Nanti BBRI strip R-nya jual aja di market gitu. Jadi kadang trader itu pengen punya sensasi investor. Jadi kalau ada right issue ya ikutan. Ngapain? Punya 1000 lot, punya 100 lot right issue, ikutan, ngapain? Tapi kalau investor harus, founder harus. Kalau nggak gimana? Tadi gue punya ruangan 1, sekarang di Depak gue. Kenapa? Udah nggak punya 10% saham lagi. Misalnya gitu loh. Orang lain yang masuk, lu ngapain di sini? Lu kan cuma tinggal 5%. Lu ngapain di kantor ini? Udah lu jadi investor pasif aja. Ngapain masuk kantor? Nah kita trader, misalnya kita trader atau kita investor yang nggak, kalau investor tetap right issue ikutan lah. Yang penting apa? Company-nya punya prospek dan bisnisnya jelas. Itu dulu ya. Jangan sampai right issue cowboy. Jangan sampai kayak gitu. Oke? Tapi kalau kita trader, teman-teman, trader, saya mau beli saham BBRI nanti naik dijual. Oh, right issue ikutan. Ngapain? Capek-capekin. Hidup tuh udah susah, jangan bikin susah diri sendiri di trading. Gitu. Trading ya trading, jangan ikutin right issue. Kalau buat trader ya, buat trader. Kalau buat investor, go for it. Kenapa? It's good deal. Teman-teman dapat di harga yang relatif murah, walaupun terdilusi, walaupun ada harga teoritis, tapi why not lah? Why not? Gitu. Oke, bagaimana dengan friend, hold atau sell? Friend itu udah break support berkali-kali, jadi ya
harusnya udah nggak punya dari sejak 600 kalau nggak salah. Oke, tapi di sini saya nggak akan coba membatasi, nggak menjawab pertanyaan trading dulu ya. Kita coba lihat pertanyaan-pertanyaan mengenai investing. Oke, apa ini dari P. Irul Anam, Pak Irul, live 2 minggu lalu rekomendasi ID, yes, Adi untuk trading ya, untuk trading. Lalu dari Pak Agung HP, analisa BCA dong Pak Rio, tadi closing market di bawah MA 200 gimana? Nah, ini saya ngejawabnya untuk kali ini adalah buat invest. Kalau company bagus, harga turun, kesempatan. Tapi balik lagi, hitung dividend yield. Dengan beli sekarang, yieldnya sekian, cost of fund saya sekian, worth it nggak untuk dibeli? Jadi, mendingan itu saham, mendingan buat trading aja, atau memang buat invest di sana. Di sini kita akan ngomong mengenai investing dulu ya teman-teman ya. Oke, dari Bu Sisi Tiarana. Pak, kalau investasi dengan sistem nyicil atau nabung saham setiap bulan, yes, nabung saham itu untuk investasi, oke. Apakah boleh saya berhenti nyicil saham tersebut saat dirasa harga sudah terlalu mahal? Kalau bisnisnya terus tumbuh, maka harga akan selalu mahal, Bu. Poinnya di sana. Jadi kita nggak boleh berhenti selama company-nya tumbuh. Yang jadi jebakan Batman apa? Harganya sekarang 5.000. Nah, ketika udah 6.000, saya rasa udah mahal, saya udah stop deh mengenai investasi, kayaknya udah nggak masuk akal deh. 5 tahun lagi harga 30.000. Kita nangis-nangis, aduh kenapa ya nggak beli ya? Coba saya hitung, tiap bulan saya bisa beli 5 juta selama 5 tahun, artinya 5 juta kali 12, 60 juta. 60 juta 5 tahun, 60 kali 50 kan, lagi 5, 300 juta. Aduh, 300 juta itu dengan average misalnya 10.000 total dalam 5 tahun. Sekarang harga udah 30.000, artinya dari 10.000 30.000, 300 juta saya udah jadi 900 juta, udah hampir 1 miliar. Udah hampir 1 miliar, dividen yieldnya 5%. Aduh, 5% dari 1M, 50 juta setahun. Lumayan juga ya, sebulannya berapa ya? Gitu. Nah, jadi kalau bisnisnya terus tumbuh, harga naik, harga turun, prinsip nabung saham adalah cicil beli. Di sana. Cicil, Bu. Jadi, terlalu mahal tuh adalah kata kita. Kita harus ingat, bisnis itu tujuannya adalah berkembang. Udah besar, pengen lebih besar lagi. Bisnisnya pengen berkembang terus. Manajemennya, foundernya, ownernya pasti pengen berkembang terus. Kita di luar jangan berpikir udah kemahalan. Kenapa? Ngerti bisnis juga kagak kita, takutnya seperti itu. Oke. Lalu dari Pak Faiz Mubarak, betul maraton bisa menutupi biaya hidup? Yes, betul teman-teman, bisa menutupi biaya hidup. Teman-teman lihat nanti, tonton video YouTube kami di channel YouTube Galeri Saham mengenai investasi saham versus properti. Saya di sana teman-teman jangan lihat saham versus propertinya, tapi lihat passive income-nya berapa, seberapa menarik investasi jangka panjang itu. Saya nggak akan sebut di sini karena supaya nonton, karena itu detail, itu sangat detail. Oke, dari Pak Arif Winata, untuk invest saham sebaiknya pakai metode DCA setiap bulan atau nunggu harga koreksi. Kalau harga nggak koreksi, kita gigit jari di sana. Oke, DCA. Harga naik beli, harga turun beli, tentukan tanggal yang tepat setiap bulan, tanggal yang tetap setiap bulan di tanggal berapa. Gitu teman-teman. Itu teman harus lakukan itu. Jangan bolong, jangan berpikir udah kemahalan, nggak beli lagi, nggak bisa. Teman-teman harus ingat ya, harus ingat gini. Saya di pasar modal dari sejak tahun 2004. Okay. Waktu itu harga BCA kalau nggak salah, harga BCA itu kalau nggak salah 1.500 beneran. Coba ya, saya buka ya, kalau ada nih mas ini. BCA itu 1.500 tahun 2004. Oke. Di tahun 2004 kita kan ngeliat BCA 1.500, gila murah banget. Kalau gue bisa ngebalikin waktu, itu BCA gue beli itu di tahun 2004 di harga 1.500 sebanyak-banyaknya, ngomongnya gitu. Tapi teman-teman tahu nggak
bahwa BCA di harga 1.500 tahun 2004 dulu itu mahalnya minta ampun. Yes, mahalnya minta ampun. Kenapa? Orang teriak BCA itu mahal banget yo. Yang murah itu Mandiri. Lebih murah lagi BNI. Paling murah BNGA. Sekarang juga semua orang ngomong gitu nggak? Iya. Karena kastanya berbeda. Jadi teman-teman nggak bisa bilang Mercy mahal, Daihatsu murah, harga Mercy akan turun, harga Daihatsu akan naik. Beda. Kita nggak bisa bilang harga iPhone mahal, harga Xiaomi murah, harga iPhone akan turun, harga Xiaomi akan naik seperti iPhone. Nggak bisa. Poinnya di sana. 1.500 tahun 2004. Teman-teman cek dividen BCA tahun lalu dia bagi berapa. Dan kalau teman-teman DCA, dollar cost averaging, punya uang berapa itu waktu itu. Sayangnya tahun 2004 saya juga nggak mengerti hal ini. Dan akhirnya trading, padahal kalau dipikir-pikir, gila kalau gue invest juga kayak cara nabung saham yang baru terkenal sejak tahun 2015 yang lalu, gila itu ilmu nabung saham itu ilmu yang luar biasa loh. Saya bisa bilang gitu, itu ilmu yang luar biasa, itu merangkum segalanya. In my opinion. Oke, kita lihat lagi ya. Jadi untuk Pak Arif Winata, langsung beli sekaligus hanya kalau market crash. Tapi ujung-ujungnya kalau market crash kita juga nggak berani beli, Pak. Di sana ya. Oke. Dari Pak Agung HP, kalau invest jangka panjang di sektor perbankan lebih menarik mana? BCA, BRI, BJTM, ayo. Kalau bisnis saya suka BCA masuk, tapi kalau untuk bicara harga dan dividen yield, saya lihat BRI dan BJTM lebih menarik. Gitu. Unilever bisa diinvest dong kok? Bisa Bu Yuli ya, Bu Yuli Yanti Utami. Unilever itu layak invest asal kita yakin penurunan laba tahun ini sementara. Gitu teman-teman. Penurunan laba tahun ini sementara. Jadi stock market itu agak lebay gitu loh. Kenapa? Labanya turun gini, harganya turunnya lebih gila. Lebih dahsyat turunnya gitu loh. Nanti kalau profit udah naik seperti ini, naiknya harga lebih gila gitu loh. Jadi ekstrim gitu loh. Ekstrim naik atau ekstrim turun. Jadi teman-teman lihat nih, Bu Yuli dan teman-teman lihat Unilever kira-kira penurunan labanya itu masih akan berlanjut nggak? Nah, teman-teman lihat tuh, kalau berlanjut misalnya nih ya, EPS-nya tadi tahun ini diperkirakan turun misalnya 15%. Nanti sejelek-jeleknya tahun depan masih turun 10%. Teman-teman coba proyeksikan EPS-nya kalau turun lagi 10% jadi berapa? EPS 10% turun, dividennya jadi berapa? Nah, dividennya itu kira-kira berapa? Teman-teman beli di harga berapa? Oh, yield-nya udah 4,5%. Ya udah, nggak usah pusing. Mulai cicil beli. Jadi point investing tuh kayak gitu. Jadi investing itu adalah kalau saya sudah mulai beli sahamnya, harganya semakin turun, saya semakin suka. Kenapa? Detik saya beli saham pertama kali, dividend yield-nya sudah masuk buat cost of fund saya. Gitu ya, Bu Yulia. Oke, dari Tri Laksono, gimana cara ingin gabung di Telegram Galeri Saham? Pak, kalau kita Telegramnya itu kita hanya khusus buat member. Membernya member GS Pro, Pak. Member GS Pro, jadi kita nggak ada Telegram umum ya, Pak ya, jadi mohon maaf. Nanti tinggal cek aja Pak mengenai GS Pro di profile link kita, nanti Bapak bisa coba pelajari. Kalau teman-teman buka rekening di Terima Mobile dari By Terima Sekuritas, teman-teman juga di level layer ada paket tuh ya, paket trader Silver, Gold, Platinum, itu teman-teman juga bisa dapat free GS Pro juga. Nanti cek aja lah, nanti dicek aja ya. Oke. Menurut Pak Rio dari Pak Shehalayudin, menurut Pak Rio, saham yang beredar di masyarakat ideal berapa persen, Pak? Yang pasti founder harus di atas 50%. Hindari saham yang foundernya cuma 20%, sisanya masyarakat. Ngapain itu? Gitu ya. Nggak ada aturan harus minimum berapa persen, tapi yang paling penting adalah profitabilitas company tersebut tiap tahun bagaimana dan cost of fund kita masuk atau enggak, Pak. Lebih ke sana. Jadi saya nggak masalah kalau company ini saham beredar cuma 7%.
7,5% di market. Selama company-nya bagus, nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Lalu dari Ticker Trick, Pak Ticker Trick, iya ya Pak, kenapa orang masuk ke Hermes Rolex nggak nawar, tapi pedagang kecil ditawar sampai ribut? Nah itu dia, urusan gengsi, malu nawar. Urusan gengsi itu malu nawar. Jadi memang ya kasihan juga sih. Saya kalau iseng-iseng ke pasar juga saya nggak pernah nawar. Saya juga ingat sih apa, orang cari duit ditawar-tawar, orang cari gengsi nggak ditawar-tawar. Ya maksudnya ya kita berimbang aja lah. Oke? Nah ya udah gitu, belilah saham, invest saham seperti Anda menawar di pasar. Itu prinsip investing di sana. Tapi nggak ada yang sedih dengan nawar Anda di pasar. Kenapa? Ya harga turunnya Anda dapat terus, tinggal beli. Kalau dari Pak Albert Welim, kalau company bagus tapi saham tersebut saham defensif gimana? Lihat dulu Pak, company bagus itu seperti apa? Apakah brandnya bagus? Apakah apa gitu loh. Karena company bagus adalah company tersebut harus produknya itu dicari orang, dibutuhkan orang, bertahun-tahun bahkan selamanya, dan labanya terus naik dan selalu bagi dividen. Jadi agak rancu dengan company bagus di sana. Oke, dari Pak Robi Cahya, BBRI kalau right issue ditebus atau enggak? Bapak trader, nggak usah ditebus, jual aja itu right-nya. Nggak perlu capek-capek isi form lah, online lah, store siapin dana di Ardian lah, segala macam. Ngapain? Langsung jual, enter, sedetik beres. Jangan cari kesulitan tambahan dalam hidup. Apakah Telkom bisa hold selamanya Pak? Telkom itu bisnis padat modal, jadi saya nggak masuk coverage saya sebenarnya gitu. Jadi kalau teman-teman yang mengerti bisnis telekomunikasi mungkin bisa didalemin. Kalau saya pribadi, bisnis yang paling tua umurnya di bumi ini adalah bisnis keuangan. Dari zaman kapanpun ada revolusi di sana, revolusi di sini, perang segala macam, bisnis keuangan selalu ada. In my opinion, sama urusan perut dan urusan badan. Gitu ya. Oke, lalu dari Noms, kok apakah tahun depan akan ada krisis? Kalau iya, sebaiknya sekarang mulai investasi atau belum? Ya, pandemi belum kelar kok udah mikir krisis lagi sih? Enggak lah, recovery dong harusnya dong. Pandemi ini kan vaksinasi kan udah mulai meningkat, lalu udah mulai masuk ke endemi. Itu urusannya adalah ke recovery. Jadi ya, saya nggak melihat ada krisis sih, nggak melihat ada krisis. Apa nih ya, dari Pak Ishak KMF, mantap, daging banget, thank you Pak Ishak. Adaro prospek sampai Desember gimana? Adaro itu, ini ngomong trading dikit nih ya, Adaro itu kalau udah naik turun lagi, udah naik turun lagi. Kalau mau trading mending ITMG. Oke, saya cari pertanyaan investing ya. Jadi mohon maaf di sini saya nggak jawab yang trading dulu. BJTM gimana? Bagus buat dividen. BABP investment bagus nggak? Udah bagi dividen belum? Dividen yieldnya gede atau kecil? Sesuai cost of fund nggak? Dividen yieldnya berapa? 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%? Misalnya, laba bersih bagaimana? Belum kelihatan. Jadi BABP itu kayak beli rumah, masih dalam bentuk market. Jadi harus dibuktikan. Kalau kondisi seperti itu, lebih baik jangan invest. Kalau invest rumah, lebih baik investlah di rumah yang sudah jadi secondary daripada beli baru. Karena beli baru lebih unpredictable daripada yang sudah ada. Penduduknya sudah banyak, tetangganya sudah penuh, itu lebih kelihatan untuk properti, gitu ya. Jadi Unilever gimana untuk jangka panjang? Lihat dividend yield sekarang setelah teman-teman mendiskonkan EPS. Masih masuk dengan cost of fund. Karena cost of fund setiap orang beda-beda. Saya 4% senang, ada yang 7% baru saya senang, misalnya gitu loh. Itu beda-beda. BBKP untuk invest jangka panjang oke nggak? Dia bagi dividen nggak? Laba konsisten naik atau enggak? Oke, dividen yieldnya sesuai dengan cost of fund nggak? Saya cariin deposito, dividen yield lebih tinggi dari deposito saya nggak? Itu pertanyaannya. Oke, sektor apa yang paling menarik untuk invest? Bagi saya sih finansial dan consumer.
Nah, dari Riyandi Gaul, kok kalau dengan DCA, dollar cost averaging, apakah pembeliannya setiap harga berapapun atau mesti beli saat di support kuatnya? Wah, ini waktu udah mepet ya. Harga berapapun, tentukan tanggal gajian kapan, tanggal 25. Oke, tanggal 26 saya beli saham. Belilah saham DCA seperti Anda dikejar cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan handphone, dan sebagainya. Oke, teman-teman.